akan menjelaskan materi mengenai kepabeanan. Apa sih itu kepabeanan? Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Nah, selanjutnya ada cukai. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik seperti konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, serta pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan terhadap barang yang dikategorikan sebagai barang mewah atau barang bernilai tinggi dikenai cukai. Selanjutnya, tugas dan fungsi kepabeanan. Tugas kepabeanan yakni merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang selanjutnya, fungsi kepabeanan menyiapkan perumusan kebijakan Departemen Keuangan dan standarisasi teknis di bidang kepabeanan dan cukai, pelaksanaan kebijakan, penyusunan standar, norma, pedoman, dan kriteria dan prosedur di bidang kepabeanan dan cukai. Lalu pemberian bimbingan, teknis, dan evaluasi kepabeanan dan cukai. Selanjutnya ada kewajiban pabean, yakni semua kegiatan di bidang kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Kepabeanan, meliputi bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang Pabean yang dikenakan terhadap barang-barang yang diimpor. Yang kedua, bea keluar adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang Pabean yang dikenakan terhadap barang ekspor. Baik, yang selanjutnya yaitu hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemenuhan kewajiban pabean. Apa aja sih hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemenuhan kewajiban pabean? Yaitu yang pertama, orang yang akan melakukan pemenuhan kewajiban pabean wajib melakukan registrasi ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mendapatkan nomor identitas dalam rangka akses pabean. Yang kedua, dikecualikan bagi orang yang melakukan pemenuhan kewajiban pabean tertentu. Nah, di sini juga ada daerah pabean, yaitu wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan tindas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang kepabeanan. Bentuk fasilitas kepabeanan yang diberikan oleh undang-undang secara umum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah fasilitas pelayanan dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih cepat, lebih baik, dan juga lebih murah. Kemudian yang kedua yaitu fasilitas fiskal kepabeanan berupa pembebasan bea masuk, keringanan bea masuk, pengembalian bea masuk, dan juga penangguhan bea masuk. Adapun fasilitas kepabeanan yaitu salah satu aspek dasar pembentukan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan yang sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 adalah pemberian insentif terhadap perdagangan dan sektor industri, serta pemberian insentif tersebut diharapkan akan memberikan manfaat pertumbuhan perekonomian nasional. Hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban pabean, yaitu yang pertama ada pemenuhan kewajiban pabean dilakukan di kantor pabean setempat atau tempat lain yang disamakan dengan kantor dengan menggunakan pemberitahuan pabean. Yang kedua, pemberitahuan pabean disampaikan kepada pejabat bea dan cukai di kantor pabean setempat atau tempat yang disamakan dengan kantor. Kemudian yang ketiga, untuk pelaksanaan dan pengawasan pemenuhan kewajiban pabean ditetapkan di kawasan pabean, kantor pabean, dan pos pengawasan pabean. Kemudian yang terakhir, penetapan kawasan pabean, kantor pabean, dan pengawasan pabean ditetapkan oleh Menteri. Kemudian
Kemudian di sini ada fasilitas pelayanan kepabeanan, yaitu yang pertama ada pembongkaran atau penimbunan di luar kawasan pabean. Nah, dalam hal-hal tertentu barang impor dapat dilakukan pembongkaran atau penimbunan di luar kawasan pabean, yaitu dengan alasan seperti keadaan darurat, sifat dan karakteristik barang yang tidak memungkinkan untuk ditimbun, dan adanya kongesti atau kelebihan daya tampung. Nah, kemudian yang kedua ada fasilitas force leg, yaitu izin barang mengeluarkan terlebih dahulu. Nah, misalnya seperti barang-barang milik ABRI atau TNI dan milik pemerintah dengan jaminan tertulis. Kemudian ada pelayanan segera atau rush handling, barang impor tertentu yang karena karakteristiknya. Syarat barang seperti ini yaitu barang yang terikat waktu, kemudian memerlukan penanganan khusus, barang lain yang sangat diperlukan berdasarkan pertimbangan kepala kantor. Kemudian yang keempat ada fasilitas jalur prioritas atau tidak dilakukan pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen atas pemasukan barang impor. Kemudian ada yang kelima yaitu fasilitas pemberitahuan pendahuluan atau pre-notification, pengajuan pembelian impor barang atau PIB sebelum pihak pengangkut menyerahkan inward manifest. Yang selanjutnya ada fasilitas fiskal kepabeanan. Nah, fasilitas fiskal kepabeanan ini merupakan suatu bentuk pemberian insentif yang berkaitan dengan pungutan bea masuk. Nah, bentuk-bentuk perlakuan yang diberikan yaitu berupa yang pertama tidak dipungut bea masuk, yang kedua pembebasan bea masuk, yang ketiga penangguhan bea masuk, dan yang terakhir pengembalian bea masuk. Prosedur pabean barang ekspor. Pengertian: ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang keluar daerah pabean sesuai dengan undang-undang kepabeanan. Barang ekspor adalah barang yang telah diajukan pemberitahuan ekspor barang dan telah mendapatkan nomor pendaftaran. Pemberitahuan ekspor barang PEB adalah pemberitahuan pabean yang digunakan untuk pemberitahuan ekspor barang dalam bentuk tulisan di atas permukaan atau data elektronik. Bentuk dan isi pemberitahuan pabean ekspor ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Nota pelayanan ekspor NPE adalah nota yang diterbitkan oleh pejabat pemeriksa dokumen sistem komputer pelayanan atau pejabat pemeriksa barang atas PEB yang disampaikan untuk melindungi pemasukan barang yang akan diekspor ke kawasan pabean dan atau pemuatan ke sarana pengangkut. Prosedur pabeanan ekspor. Eksportir wajib memberitahu barang yang akan diekspor ke kantor bea dan cukai tempat pemutaran dengan menggunakan PEB. PEB dibuat oleh eksportir berdasarkan dokumen pelengkap pabean berupa invoice, packing list, dokumen lain yang diwajibkan. Eksportir wajib memenuhi ketentuan larangan atau pembatasan ekspor yang ditetapkan oleh instansi teknis. Menghitung besaran bea keluar dilakukan sendiri oleh eksportir secara segmen. Kanan ekspor. PEB disampaikan ke kantor bea cukai pemuatan paling cepat 7 hari sebelum tanggal perkiraan ekspor dan paling lambat sebelum barang ekspor masuk ke kawasan pabean tempat pemuatan. Atas ekspor barang curah, eksportir atau PPJK dapat menyampaikan PEB sebelum berangkat sarana pengangkut. Pengurus PEB dapat dilakukan sendiri oleh eksportir atau dikuasakan kepada penguasa pengurusan jasa pabeanan PPJK pada kantor pabean yang sudah menerapkan sistem PDE pertukaran data elektronik kepabeanan. Eksportir atau PPJK wajib menyampaikan PEB dengan menggunakan sistem PDE kepabeanan.
terkait prosedur kepabeanan impor. Yang pertama, menentukan harga dan sistem perdagangan. Lalu yang kedua, menentukan cara dan biaya pengiriman. Yang ketiga, memilih freight forwarder. Yang keempat, memilih cara pengiriman yang paling menguntungkan. Yang kelima, asuransi barang. Yang keenam, pahami peraturan kepabeanan. Yang ketujuh, menentukan cara pembayaran. Yang kedelapan, mengatur pengiriman barang. Yang kesembilan, melengkapi dokumen. Yang kesepuluh, mengurus perizinan terkait impor. Yang ke-11 membayar biaya masuk dan biaya lainnya. Yang ke-12 mengeluarkan barang dari kawasan pabean. Yang ke-13 menerima barang dan klaim asuransi.